Hai guys, welcome back to my channel. Sekarang kita terbang lagi di atas sirkuit MotoGP Mandalika di hari Rabu tanggal 30 September 2020 ini. Kita akan memantau dari udara lagi, dan sekarang persis di depan kita yang terlihat adalah trek lurus sepanjang 700 meter, yang mana di sini pengerjaannya seperti kita bisa saksikan kalau hamparan subbase dan subgrade sudah terhampar hampir seluruh permukaan. Begitu juga dengan service road sebelah kanan yang kita bisa saksikan walaupun belum ada layer berikutnya. Dan tibalah kita sekarang di tunnel pertama atau terowongan ke-1 yang berada di trek lurus di sisi utara dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Terlihat pengerjaan tunnel di hari ini sampai jam 5 sore teman-teman di sini masih mengerjakan juga. Kita tahu progres atau proyek sirkuit MotoGP Mandalika ini mengejar target untuk rampung sebelum gelar balap di Oktober 2021 nanti. Untuk sisi tunnel pertama di sini, kalau kita perhatikan sudah mulai pengecoran hampir setengah dari dinding retaining wall. Walaupun masih tersisa di sisi utara, artinya di pinggir sisi kiri, untuk pengecoran dari dinding retaining wall masih sekitar 20-an meter belum dilakukan, dan juga nanti akan dilanjutkan lagi dengan pengecoran untuk kelanjutan atau tahap berikutnya memenuhi dinding besi-besi yang terpasang di sini sebagai penguat atau penahan dari pinggir kiri dan pinggir kanan, karena nanti posisinya akan tertindih oleh lintasan utama atau trek utama yang melintas di atas sini. Terlihat sebuah crane yang standby untuk terus menurunkan material-material pembuatan untuk terowongan di sini. Begitu juga dengan crane yang satu warna hijau juga untuk melakukan pengecoran atau mensuplai cairan beton untuk tunnel di sini. Menuju trek berikutnya, masih di trek lurus di sini, pengerjaan pondasi atas sudah terlihat hampir selesai sampai di jalur drainase yang dibentuk di sebelah sini. Pengerjaan drainase di sini hampir mirip dengan pengerjaan terowongan sendiri. Namun bedanya di sini tidak menggunakan retaining wall seperti yang kita lihat di titik terowongan yang sedang dibangun. Kita bergeser mundur ke arah sisi pojok dari tikungan yang pertama atau di sisi timur dari sirkuit MotoGP Mandalika. Sangat terlihat eksotisnya trek lurus dari sisi sini. Begitu juga dengan pemandangan laut dan pantai, termasuk juga dengan teluk Uta atau bukit-bukit yang ada di pinggir-pinggir dari sirkuit MotoGP Mandalika ini. Memasuki trek menuju tikungan yang kedua, di sini masih pengerjaan untuk tahap pondasi atas, baik itu service road maupun trek utama. Di samping itu kita melihat baik itu di titik service road yang sebelah kiri, kemudian di trek utama maupun service road sebelah kanan, seperti ada penggalian untuk persiapan semacam drainase atau entah apa. Ini nanti akan kita kupas lagi di video berikutnya. Dan untuk service road sebelah kiri, dari titik tikungan yang pertama belum tersambung menuju titik tikungan yang sebelah sini.
Kita akan menelusuri langsung lagi dari titik tikun yang kedua. Di sini persis di sebuah gubuk kecil. Di sini ada titik, di sini titik tikun yang kedua, yang mana akan berbentuk belokan ke arah kanan seperti ini. Dan nanti titik tikun yang ketiga juga berada persis di atas lahan yang hijau ini, berbelok kiri menuju tikun yang keempat dan akan tersambung dengan trek yang sudah terbentuk untuk trek utama dan service road yang sudah tersubbase di depan kita. Di sisi sini kita melihat ya, di sisi timur dari tikungan yang kedua, ketiga, keempat, sebuah galian lagi terbentuk di sini. Untuk lebar dari galian maupun dalamnya ini hampir menyerupai pengerjaan dari titik terowongan yang ada di titik tikun yang pertama. Melihat tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, untuk service road maupun trek utama sudah terhampar subbase yang sudah dipadatkan. Namun di sini masih ada timbunan-timbunan subbase yang mana nantinya difungsikan untuk menambah lapisan seperti di trek utama yang sebelum tikungan yang kelima. Di sini belum terhampar subbase juga, dan di ujung sana di pojok sebelah kiri maksud saya ya, ada terlihat timbunan-timbunan dari material tanah yang mana merupakan pondasi atas dari service road sebelah kiri dari STA 100 sampai 1+300. Memasuki tikungan yang ke-6, di sini terlihat sekali hamparan subbase yang sudah dikeraskan atau dipadatkan menuju tikungan yang ke-7, bahkan sampai di tunnel yang kedua. Namun dari sisi sini kalau kita perhatikan ada penggalian lagi, ini semacam untuk sistem drainase yang mana di sebelum di tikungan yang ke-7. Seperti yang kita tahu, nanti di tengah-tengah zona sirkuit akan ada sejumlah resort mewah dan megah. Begitu juga di sisi kanan dari sirkuit di sini, yang mana maksud saya di pinggir kiri dari tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, atau persisnya di pinggir sepanjang pantai Serenting, juga akan dideretkan sejumlah hotel mewah dan megah, sehingga aliran drainase atau jalur drainase akan dibentuk dari sisi sini, dari sebelum tikungan yang ke-7, seperti yang kita lihat barusan teman-teman. Terlihat terowongan yang kedua di sini, pengerjaannya hampir selesai untuk retaining wall. Namun untuk pondasi bawah belum dicor, sekitar setengah dari panjang terowongan kedua di sini. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau terowongan yang kedua di sini lebih panjang daripada terowongan yang pertama yang kita lihat di awal video ini, yang mana di sini panjangnya hampir 117 meter. Terowongan kedua sudah melakukan pengecoran pondasi hampir 3/4 panjang terowongan di sini. Begitu juga dengan pengecoran retaining wall sisi bawah, sudah terlihat pengerjaan juga hampir 3/4. Masih sebuah kren merah standby selalu membantu menurunkan besi-besi untuk pengerjaan pondasi terowongan di sini. Begitu juga dengan besi-besi pembuatan retaining wall yang ada di terowongan yang kedua ini. Kurang lebih sekitar 30 meter dinding retaining wall yang belum tersambung sampai ke ujung kanan dari terowongan kedua di sini. Kita berbelok kiri di sini di titik tikungan yang ke-8, masih berupa ada timbunan pengerjaan pondasi atas menuju tikungan yang ke-9. Namun di titik tikungan yang ke-9 masih belum ada pengerjaan.
Kita melintas di atas bukit yang berada paling pinggir dari sisi pantai sirkuit MotoGP Mandalika, yang mana di sini merupakan tikungan yang tidak asing lagi buat kita semua, yaitu tikungan yang ke-10 yang paling dekat dengan pantai. Kita tahu tikungan yang ke-10 ini kurang lebih jaraknya dari bibir pantai sekitar 150 meter. Terlihat dua stone crusher yang sedang masih beroperasi di sisi bukit di sini, yang mana masih berusaha untuk mengkeruk bukit atau batu-batuan di sini agar segera tersambungnya service road dari tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Kalau kita perhatikan untuk level tanah dari tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di trek utama tentunya sudah terlihat rata, hampir sama tinggi level tanah. Jadi tinggal pengerjaan pondasi atas nantinya dari tikungan yang ke-9 menuju sisi bukit yang sedang dikeruk di sini. Teman-teman semua bisa melihat sudut kemiringan dari bukit yang dibentuk oleh stone crusher di sini. Kemiringan bukit di sini menambah estetika pemandangan yang bisa kita saksikan di titik tikungan yang ke-10 di sini. Dan di sini kita perhatikan untuk hamparan subbase sedang dilakukan pemadatan di service road di tikungan yang ke-10, dan sebentar lagi akan tersambung dengan tikungan yang ke-11 menuju 12 juga. Penyiraman terus dilakukan untuk pemadatan pondasi atas sebelum menghamparkan subbase untuk trek utama dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Untuk service road sepanjang tikungan 11 menuju tikungan yang ke-12 sampai menuju tikungan yang ke-13 sudah hampir selesai. Hanya tinggal menambah lapisan atas lagi atau penambahan layer lagi agar semakin sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dari sisi sini kita melihat area gravel yang belum dipadatkan, kemudian area service road yang sebelah kanan sedang melakukan pemadatan. Di titik tikungan yang ke-13 di sini kita melihat aliran drainase yang baru sedang difungsikan juga untuk memindahkan jalur sungai yang ada sebelumnya di sisi sini, dan di atas sungai di sini sudah ditimbun untuk area service road atau area gravel. Begitu juga dengan trek utama sedang melakukan penggalian untuk pemadatan pondasi bawah dan pondasi atas sebelum menuju tikungan berikutnya. Kita berada di atas trek dari 13 menuju tikungan yang ke-14 dan berbelok kanan di titik tikungan yang ke-14. Untuk trek utama sendiri sudah terlihat cukup padat untuk pondasi atas. Menunggu tuntasnya pengerjaan dari teman kita dari PT Artagio Indonesia yang melakukan pengecoran lapisan bawah sedalam 15-16 meter, dan tidak lama lagi tikungan 14 akan tersambung segera dengan tikungan yang ke-15 yang berada di depan kita ini. Di titik tikungan 15 sudah sejumlah timbunan material untuk melakukan pondasi bawah, dan tidak lama lagi akan segera diratakan dengan dozer maupun dipadatkan dengan roller yang ada di sini. Berbelok ke arah kanan dari titik tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17.
Sepanjang trek 16 menuju tikungan yang ke-17 sudah terlihat sekali persiapan pondasi bawah. Tidak lama lagi akan dilaksanakan dengan pondasi atasnya juga. Dan inilah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17. Tidak terasa kita sudah kembali lagi berada di atas trek lurus sepanjang 700 meter. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC memutuskan melakukan konsinyasi dalam upaya penyelesaian pembebasan lahan masyarakat di kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika dengan menitipkan pembayaran lahan yang berstatus enklave milik warga ke Pengadilan Negeri Praia, menyusul upaya negosiasi harga lahan dengan warga pemilik lahan menemui jalan buntu. Menyikapi upaya hukum ITDC tersebut, Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Suhaili mengaku itu sebagai upaya terbaik dan terakhir untuk bisa segera menyelesaikan proses pembebasan lahan di kawasan The Mandalika secepatnya, terutama di lahan-lahan yang masuk di area proyek pembangunan sirkuit MotoGP. Menurutnya, apa yang ia lakukan pihak ITDC dan melakukan konsinyasi sudah sesuai aturan hukum yang ada. Artinya, sebagai bagian dari pemerintah, ITDC dibolehkan untuk menempuh upaya konsinyasi. Terlebih, pembebasan lahan yang dilakukan itu demi mendukung proses pembangunan di kawasan strategis nasional. Total dana yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Praia untuk dikonsinyasikan kepada pemilik lahan oleh pihak ITDC sekitar 16,9 miliar rupiah akan dibayarkan kepada 9 orang pemilik lahan. Dari total 42 orang pemilik lahan enklave di dalam kawasan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, karena ini sudah sesuai aturan hukum, warga harus menerima, dan ini semua demi kebaikan serta kelancaran pembangunan di kawasan The Mandalika.